Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang manajemen puskesmas, maka implementasi manajemen puskesmas, bagaimana disampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Bung Sony, itu pasti minimal sederhana, paling sederhananya ada P1, P2, P3. Ya, ini P1 perencanaan, itu kita punya rencana 5 tahunan. Dari rencana 5 tahunan nanti diturunkan menjadi RUK tahunan dapat alokasi menjadi RPK tahunan. Nah, untuk membuat perencanaan ini, maka Bapak Ibu pasti akan melakukan analisa dulu. Analisa data, analisa situasi yang paling tidak mungkin berasal dari kinerja puskesmas, dari analisa risiko, dari kebutuhan dan harapan masyarakat dan lain-lain, itu dianalisa, itu akan menunjukkan kegiatan-kegiatan atau jenis-jenis layanan apa yang bisa dilakukan oleh puskesmas yang akan dimasukkan dalam perencanaan tahun yang bersangkutan. Kemudian dari perencanaan yang sudah disusun dilaksanakan, maka ada action. Actionnya melalui penggerakan pelaksanaan. Nah, untuk melakukan penggerakan dan pelaksanaan ini, maka puskesmas harus memperhatikan sumber dayanya, bagaimana SDM-nya, cukup atau tidak kompetensinya, dan sebagainya. Memperhatikan sarana prasarananya, memperhatikan peralatannya, memperhatikan kefarmasian, laborat, dan penunjang-penunjang lainnya. Kemudian penggerakan pelaksanaan ini juga harus dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Ya, lakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan ini, baik dengan lintas program, lintas sektor, dengan masyarakat sasaran, sehingga nanti dari komunikasi dan koordinasi yang baik ini panjenengan bisa melakukan analisa kegiatan, kemudian bisa melakukan PDSA di sini. Nah, hasil dari monitoring yang kemudian dianalisa, dievaluasi, ini menjadi bahan untuk melakukan diawasi, ya, pelaksanaan kegiatannya itu diawasi, dikendalikan, dinilai. Pengawasan, pengendalian itu bisa dilakukan melalui monitoring, bisa dengan supervisi, dengan laporan dan sebagainya. Ya, ini nanti akan ditindaklanjuti, hasilnya akan ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Siklus yang seperti ini, siklus manajemen puskesmas yang seperti ini harus difahami oleh seluruh pejabat di puskesmas. Jadi tidak hanya pimpinan KTU atau PJ-nya saja yang memahami tentang siklus manajemen puskesmas ini. Semuanya harus terlaksana secara sistem, minimal P1, P2, dan P3 untuk mengelola program dan pelayanannya masing-masing. Ya, nih implementasi dari manajemen puskesmas. Lanjut. Ya, diklik aja, sorry. Kita akan masuk di standar 1.1 tentang perencanaan puskesmas. Perencanaan puskesmas ada 2 kriteria dan 11 EP. Lanjut. Ya, ini ya. Standar 1.1, perencanaan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dilakukan secara terpadu. Kriterianya ada 2. Yang pertama adalah penetapan jenis layanan, yang kedua dengan kemudahan akses pengguna layanan. Lanjutnya aja. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang perencanaan terpadu, maka esensinya atau apa-apa yang harus Bapak Ibu perhatikan kira-kira adalah seperti ini. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, maka yang pertama-tama adalah mesti ada tim manajemen puskesmas, ya, sesuai dengan PMK 44 ya. Jadi bukan tim perencanaan namanya, tapi tim manajemen puskesmas, yang mana nanti tim manajemen puskesmas itu bisa meliputi P1, P2, dan P3.
Ya, ini satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu atau Puskesmas juga harus memahami sistem manajemen tadi yang saya sampaikan, P1, P2, P3. Yang ketiga, ketika akan membuat perencanaan, panjenengan harus mendasar pada visi atau harus sinkron dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang telah ditetapkan. Ini nanti pasti akan banyak pertanyaan, ya. Visinya sekarang kan mengikuti visi pemerintah dan sebagainya. Monggo saja itu bisa dipakai, tetapi yang jelas Puskesmas sebagai unit fungsional Dinas Kesehatan, maka apapun yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan itu yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Jadi memang visinya minimal sama dengan visi, misi, tujuan yang tercantum dari Dinas Kesehatan. Ya, setelah itu baru kita menetapkan jenis-jenis layanan. Bagaimana kita bisa menetapkan jenis-jenis layanan? Dengan cara yang pertama adalah kita melakukan analisa data. Ya, data apa saja? Bapak Ibu punya data kinerja, bisa PKP. Jawa Timur kan sepakat dengan PKP ya, bisa PKP, bisa SPM, bisa IKU, bisa ini dan seterusnya, kinerja Puskesmas. Yang kedua, analisa kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kalau dulu Bapak Ibu sudah melaksanakan ada SMD, MMD, ada FGD, ada survei, ada usulan pengelolaan usulan, umpan balik masyarakat dan sebagainya. Itu diolah, dianalisa, diusulkan menjadi kegiatan yang merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang keempat, analisa risiko. Analisa risiko bisa Bapak Ibu ambil misalnya dari PPI, dari keselamatan pasien, dari MFK, ya, atau dari yang lain, mungkin yang ada di tempat Bapak Ibu. Semua risiko yang ada di Puskesmas dianalisa, kemudian apakah perlu difasilitasi oleh Puskesmas, kalau perlu itu menjadi kegiatan yang diusulkan atau jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas. Yang keempat, ada peluang pengembangan. Nah, dari hasil analisa kinerja, dari kebutuhan harapan masyarakat, dari analisa risiko, dari situ Bapak Ibu bisa melihat peluang pengembangannya enggak? Ini yang mungkin nanti akan menjadi prioritas dalam melaksanakan pelayanan ataupun menjadi prioritas Puskesmas. Dan ini nanti kegiatan peluang pengembangan ini bisa sinkron dengan indikator mutu yang ditetapkan di bab 5. Gitu ya. Nah, kalau analisa data sudah dilaksanakan, kemudian berikutnya ada pembahasannya. Pembahasan dengan lintas program maupun lintas sektor. Dari hasil analisa itu kira-kira jenis layanan apa yang akan ditetapkan menjadi kegiatan Puskesmas yang nanti masuk diusulkan melalui RUK. Gitu ya, melalui RUK atau mungkin kalau pas periode 5 tahunan yang ya melalui penyusunan Renlita dan sebagainya. Oke. Berikutnya, langkah berikutnya setelah penetapan jenis layanan, maka kita akan menyusun perencanaan. Menyusun perencanaan itu kalau Bapak Ibu tepat waktunya pada saat 5 tahunan, ya, di mana Renstra itu disusun, maka penyusunan dimulai dengan penyusunan Renlita Puskesmas. Yang di sini penyusunan Renlita ini akan mendasar pada Renstra Dinas Kesehatan. Mendasar pada Renlita di Puskesmas, maka setiap tahunnya Puskesmas akan menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP maupun pelayanan manajemen. Ya, penyusunan RUK pelayanan Puskesmas. Penyusunan RUK pelayanan Puskesmas ini pasti akan didahului dengan adanya RUK. Penyusunan RUK pelayanan ini akan dikoordinir, digabungkan, disinkronkan menjadi satu
disusun oleh tingkat puskesmas, oleh tim manajemen menjadi RUK puskesmas. Dengan demikian, maka RUK puskesmas itu pasti akan sinkron dengan RUK pelayanan. Jadi Bapak Ibu di puskesmas bisa menyusun RUK puskesmas ketika pelayanan itu juga menyusun RUK. Nah, nanti bisa dilihat di bab 2 ya, di bab 2. Setelah RUK tersusun, kemudian puskesmas menerima alokasi anggaran dari dinas, alokasi anggaran dari dinas. Nah, dari situ pada awal tahun, mini lokakarya awal tahun, puskesmas menyusun RPK tahunan puskesmas. Ya, dari RPK tahunan puskesmas kemudian di breakdown menjadi RPK pelayanan. Oh, program KIA dapat anggaran sekian, maka kegiatan yang bisa dibiayai adalah ini dan sebagainya. Itu adalah RPK pelayanan. RPK pelayanan sudah tersusun, maka ini akan dilaksanakan. Ketika sudah dilaksanakan, tentunya ada hasil, ya, ada hasilnya. Nah, hasilnya ini dimonitor, apakah sesuai dengan perencanaan, lalu outputnya bagaimana dan sebagainya, lalu dievaluasi bahannya, monef perencanaan ini bisa dilakukan di pada saat mini lokakarya. Nah, mungkin ada beberapa puskesmas yang dimulai dengan praminlok begitu ya. Output dari mini lokakarya itu adalah penyusunan RPK bulanan. Ya, penyusunan RPK bulanan. Untuk kemudian setelah demikian kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana. Misal kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, maka harus dirubah karena mungkin pengaruh musim atau mungkin pengaruh kegiatan di masyarakat dan sebagainya, sehingga mengharuskan koordinator atau PJ di puskesmas melakukan perubahan. Itu diperbolehkan asal sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat di puskesmas. Bagaimana tata cara perubahan perencanaan dan sebagainya. Kalau perubahan perencanaan itu menyangkut anggaran, apalagi menyangkut kode belanja atau mata anggaran, maka bagaimana caranya? Kalau itu hanya sekedar perubahan jadwal, merubah bentuk kegiatannya, bagaimana caranya? Itu pasti harusnya ada dan itu ditetapkan dengan kebijakan perubahan perencanaan di puskesmas. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira inilah esensi dari perencanaan. Ketika panjenengan memahami apa-apa yang harusnya dilakukan di dalam perencanaan ini, maka nanti masuk ke kriterianya akan lebih mudah. Nah, sekarang coba kriteria 1, penetapan jenis layanan. Di mana di sini disebutkan, puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang dituangkan dalam perencanaan. Jadi yang saya sampaikan tadi masuk semua kan? Oke. Pokok pikirannya adalah seperti ini sama. Ada tim manajemen, puskesmas itu wajib menyediakan pelayanan, kemudian perencanaan di puskesmas itu harus disusun secara terpadu, dimulai dengan menyusun renlita, kemudian dari renlita itu diturunkan menjadi RUK tahunan. RUK tahunan yang sudah disetujui itu akan mendapatkan alokasi dan disusun RPK. Nah, yang membedakan dengan tahun lalu, RPK di sini sekarang diminta ada rincian RPK bulanan, di mana RPK bulanan ini nanti akan dibuat mendasar pada hasil monef pada saat mini lokakarya. Nah, perencanaan baik 5 tahunan maupun RPK mungkin dimungkinkan untuk atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Apa yang menyebabkan perubahan itu?
Yang menyebabkan perubahan adalah pertama dari hasil pengawasan pengendalian atau hasil MONEF yang panjenengan lakukan yang mengharuskan adanya perubahan. Atau ada perubahan kebijakan yang mengharuskan puskesmas atau dinas melakukan perubahan perencanaan. Seperti 2 tahun yang lalu misalnya, anggarannya sekarang dirubah semua karena ada pandemi dan sebagainya. Itu adalah karena kebijakan. Ini EP-nya, ya, EP dalam penetapan jenis-jenis layanan. Yang pertama ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, ya, hingga evaluasinya. Nah, visi, misi, barusan tadi pagi juga kami membahas tentang visi, misi puskesmas. Ternyata khususnya untuk di Kabupaten Ngawi itu sudah dibuatkan tuh penjabaran dari visi, misi, nanti terkait dengan program-program pelayanan yang harus dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan di puskesmas. Nanti penjabaran ini, visi, misi ini, Bapak Ibu akan melihat, ya, misinya untuk kesehatan itu ada di misi berapa. Nah, di situ nanti dijabarkan masuk ke program apa, kegiatannya apa, dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian EP2 dari hasil analisa itu ditetapkan jenis-jenis layanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta pokok pikiran. Ya. Yang ketiga, disusun rencana 5 tahunan. Bapak Ibu jangan lupa ketika menyusun rencana 5 tahunan itu harus sinkron dengan renstranya dinas. Ya, renstranya dinas. Di dinas disebutkan visinya ini, maka di Renlita maka visinya beda. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi harus sinkron. Karena puskesmas itu adalah unit fungsionalnya dinas. Jadi harus sama. Kemudian renstranya dinas berlaku dari tahun sekian ke tahun sekian, maka renlitanya dari berbeda tahun sekian sampai tahun sekian itu juga enggak boleh. Ya, nih Bapak Ibu sudah paham semua ini. Dari renlita ini maka diuraikan, dijabarkan menjadi rencana usulan kegiatan tahunan yang disusun melibatkan lintas program dan lintas sektor. Ya, ini mendasar pada rencana 5 tahunan dan hasil penilaian kinerja. Jadi nanti apa-apa yang ada di sini Bapak Ibu siapkan dokumennya. Kalau ada R, D, W gitu ya. Itu R itu artinya regulasi, D itu dokumen yang harus disiapkan. Kemudian ada W itu wawancara, ya, wawancara. Kalau di masalah ini berarti yang diwawancara mungkin juga tim manajemen gitu ya. Dari EP5 tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran. EP6 rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan capaian kinerja. Nah, hasil pemantauan capaian kinerja bulanan inilah yang dilakukan di mini lokakarya. Gitu ya. EP7 apabila ada perubahan kebijakan maka dilakukan revisi perencanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Ini EP-nya, ada EP7. 1, 1, 1, selesai. 2. Berikutnya, klik-klik aja. Ini adalah saya menggambarkan tentang alur penetapan jenis-jenis layanan, ya. Ketika kita mau melakukan analisa situasi, maka data yang kita analisa itu bisa berasal dari 2 sumber, berasal dari masyarakat, berasal dari puskesmas. Yang berasal dari masyarakat ini bisa melalui SMD, MMD, dan seterusnya, dibahas di masyarakat, kemudian hasilnya adalah ada kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang bisa diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, dan ada kegiatan yang perlu difasilitasi oleh puskesmas. Nah, ini namanya rencana fasilitatif itu di sini. Nah, ini yang rencana fasilitatif ini yang kalau survei tahun lalu, survei yang lalu itu jarang-jarang kami temukan di dokumen perencanaan panjenengan. Jadi hanya berhenti sampai ke masalah prioritas begitu.
Kemudian yang dari puskesmas dibahas di puskesmas melalui minilog dan seterusnya. Nanti akan masing-masing pelayanan itu mempunyai kegiatan yang terpilih. Kegiatan yang terpilih itulah yang akan dimasukkan ke dalam RUK. Dari kegiatan-kegiatan yang terpilih ini barangkali nanti sama kegiatan fasilitas oleh puskesmas ini barangkali nanti puskesmas punya analisa peluang pengembangan. Yang mana ini menjadi kegiatan prioritas di puskesmas. Bisa menjadi indikator mutu prioritas puskesmas, bisa indikator mutu prioritas pelayanan, bisa menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Dari kegiatan yang muncul, akhirnya disusun menjadi RUK, breakdown menjadi RPK, RPK bulanan, kemudian kalau ada perubahan, maka direvisi. Gitu ya. Nah, untuk perencanaan ini tidak hanya di 1.1 saja, tetapi panjenengan juga bisa melihat di 211, 212, 213, bisa melihat di kegiatan PPN, bisa melihat di kegiatan UKPP. Ya, ketika kita melakukan analisa ini, maka ini ada cross reference-nya. Oke, gitu. Lanjut. 112 tentang akses pengguna layanan. Ya. Berbunyi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, kemudian lintas program, lintas sektor, itu mendapatkan kemudahan akses informasi. Akses informasi. Tentang apa? Tentang hak dan kewajiban, hak kewajiban pasien, tentang jenis-jenis layanan, tentang kegiatan-kegiatan di puskesmas, serta tentang akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik. Nah, ruang lingkupnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita bicara tentang akses, kemudahan akses, maka panjenengan yang pertama-tama, supaya bisa menjadi panduan bagi seluruh pelaksana pelayanan di puskesmas, buatlah dokumen regulasi tentang kemudahan akses ini. Dokumen regulasi tentang komunikasi dan informasi atau dokumen regulasi tentang komunikasi dan koordinasi, silahkan, yang dimana itu menjadi mungkin nanti bisa menjadi SK payung. Ya, dokumen regulasi ini terdiri dari kebijakannya, kemudian ada pedomannya, ada prosedurnya, prosedur untuk pelaksanaan. Ketika kita sudah punya kebijakan, pedoman, prosedur komunikasi, maka di situ lanjut ada kegiatan sosialisasi. Ya. Kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada dengan menggunakan media dan metode yang sesuai dengan penerimaan masyarakat. Sosialisasi tentang apa? Nah, kalau di KMP, ya, KMP itu sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sosialisasi tentang jenis layanan. Kalau di bab 2, bab 3, bab 4 itu adalah sosialisasi tentang kemudahan akses terhadap pelayanan atau info-info terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan. Seperti misalnya ada jadwal, kemudian kalau jadwalnya di-cancel, kegiatannya berupa kegiatan apa, itu yang disosialisasikan. Jadi dengan menyusun regulasinya di sini, maka ini bisa digunakan untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Untuk semua kegiatan sosialisasi harus mengacu pada dokumen regulasi yang di sini. Oke. Sosialisasi sudah dilakukan, maka jangan lupa setelah sosialisasi dilakukan, Bapak Ibu melakukan evaluasi penyampaian pesan. Apakah pesan yang disampaikan itu sudah berhasil, bisa diterima oleh audiens, dan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, ini dievaluasi. Banyak cara untuk melakukan evaluasi, ya, bisa pre-post test, bisa tanya jawab, bisa angket, bisa macam-macam. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya setelah ada sosialisasi, maka kita juga harus melakukan upaya untuk memperoleh umpan balik. Oleh karena itu, ada
disusun adanya prosedur tadi, prosedur untuk memperoleh umpan balik, prosedur untuk menyelesaikan keluhan pengguna layanan dan sebagainya. Ya. Umpan balik. Umpan balik ada aturannya di sini. Umpan balik. Umpan baliknya dilakukan oleh siapa? Umpan baliknya dilakukan oleh UKM, UKM esensial maupun UKM pengembangan, oleh UKB, oleh PPN, oleh mutu dan sebagainya, upaya untuk memperoleh umpan balik. Jadi kalau toh itu disebutkan di sini umpan balik, bukan berarti bahwa ini miliknya KMP, tetapi miliknya puskesmas semuanya. Nih. Yang terakhir, pola pikir yang terakhir adalah perlu dilakukan penilaian kepuasan pelanggan. Ya, penilaian kepuasan pelanggan. Nah, bisa dengan survei, ya, bisa dengan angket, bisa dengan IKP dan sebagainya, ya, kepuasan pelanggan. Lanjut. 112 selesai. Kita lihat EP-nya. Ya. EP-nya EP1 ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, ya. Hak kewajiban pasien tetap ada SK tentang hak kewajiban pasien, ada SK tentang jenis-jenis layanan. EP2 dilakukan sosialisasi. Ketika kita melakukan sosialisasi, maka bukti-bukti sosialisasinya, uangnya, duitnya, ya, itu harus disiapkan, harus disimpan. Ya. Berikutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi. Jadi apa yang sudah panjenengan sosialisasikan ini dilakukan evaluasi. Sudah paham belum, Bu? Gitu ya. Kemudian kalau belum nanti harusnya bagaimana dan seterusnya. Itu evaluasi dan tindak lanjut penyampaian informasi. Kemudian yang keempat, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat. Ya, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. Jadi ini tetap sama, dulu sudah dilakukan di versi 2015 ya, di 11, 112, 126 itu semua membahas tentang umpan balik ini, kepuasan dan sebagainya. Dulu ada, nah sekarang tinggal memasukkan ke sini. Standar 2 tentang tata kelola organisasi. Baik, Bapak Ibu, tata kelola organisasi, lanjut. Tata kelola organisasi ini dimulai dari penetapan struktur organisasi. Tata kelola organisasi ada 5 kriteria. Ada struktur organisasi, ada pengelolaan dokumen regulasi, pengelolaan jaringan dan jejaring, ada sistem informasi puskesmas, ya, kan ada pengelolaan dilema etis. Struktur organisasi untuk puskesmas ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, ketika Dinas Kesehatan menetapkan struktur organisasi ini disertai dengan adanya kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan dari masing-masing nomenklatur yang ada di struktur itu. Ya. Kemudian juga ditetapkan juga tata hubungan kerjanya dalam struktur ini. Ya, tata hubungan kerja. Kalau dulu ada komunikasi dalam struktur begitu. Nah, untuk struktur ini pengisian jabatannya dilakukan, diisi oleh puskesmas berdasarkan sesuai dengan persyaratan jabatan, dan efektivitas struktur dan pengisian jabatan ini perlu dikaji ulang secara periodik. Jadi puskesmas mungkin melakukan evaluasi efektivitas struktur, kemudian pengisian jabatannya. Apakah mungkin beban kerja dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan untuk mengkaji ulang dari struktur maupun penempatan pejabat yang ada di situ. Elemen penilaiannya ada 4, sama seperti yang di pokok pikiran. Ada strukturnya, ya, berarti R-nya ada. Kemudian Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan, ini untuk mengisi struktur ini. Ditetapkan kode perilaku bagi pimpinan dan seluruh pegawai, kode perilakunya seperti apa. Ada tata nilai, ada mungkin ada SE Permenpan tentang kode perilaku pegawai ASN, itu juga bisa dipakai.
Kemudian juga dari struktur ini ditetapkan ada kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang di sini adalah secara manajerial ya Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang kemarin dijelaskan di bab 3. Kalau bab 3 itu tentang teknis, medis, ini adalah pendelegasian wewenang secara manajerial. Jadi kalau misalnya kepala puskesmas tidak ada di tempat, maka tugas-tugasnya diserahkan kepada misalnya KTU. Kalau KTU tidak ada di tempat atau KTU-nya cuti, maka tugas-tugasnya diserahkan kepada siapa dan sebagainya. Monggo diatur kebijakannya seperti apa, prosedurnya yang berlaku di puskesmas masing-masing seperti apa. Lanjut. 122 dokumen regulasi. Jadi dokumen regulasi ini kita bicara tentang pedoman tata naskah ya, pedoman tata naskah bagaimana Bapak Ibu menyusun dan mengendalikan dokumen itu sesuai dengan tata naskah yang berlaku. Nah, tata naskah yang berlaku di puskesmas apakah harus menggunakan tata naskah akreditasi? Kami tidak menyebutkan seperti itu, tapi kembali lagi bahwa puskesmas adalah unit fungsional, maka tata naskahnya mestinya juga sesuai dengan tata naskah yang dari Dinas Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan, dari Pemkab dan sebagainya. Kecuali mungkin di dalam tata naskah dinas itu belum ada pengaturan-pengaturan yang panjenengan buat, yang panjenengan butuhkan, maka bisa dibuat tata naskah di puskesmas sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Itu ya, pokok pikirannya seperti itu. EP-nya ada 2, ditetapkan ke pedoman tata naskah, ya. Kemudian juga yang kedua, ditetapkan kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan untuk KMP, UKM, dan UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Artinya, semua kebijakan, pedoman, prosedur yang ada di puskesmas yang digunakan oleh KMP, UKM, dan UKPP ini bisa dikendalikan oleh di sini, bahkan mungkin penyusunannya juga bisa di sini. Kalau penyusunannya tidak masih memungkinkan, bisa disusun oleh yang bersangkutan di unit pelayanan masing-masing, gitu. Oke. Ada SK-nya di UKP, ada SK, ada ini yang berlaku dan sebagainya. Oke, ini dokumen regulasi. Berikutnya pembinaan jejaring, pengelolaan jaringan dan jejaring. Jaringan dan jejaring pelayanan di puskesmas ini dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses mutu. Untuk mengelola jaringan dan jejaring ini, yang pertama-tama maka puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah puskesmas. Jaringannya itu adalah ini, jejaringnya ini itu sama seperti di PMK 43 ya, di PMK 43. Setelah diidentifikasi jaringan dan jejaringnya, maka puskesmas menyusun program kerja untuk melakukan pembinaan, di jaringan dan jejaring tersebut. Program kerjanya itu meliputi aspek KMP, UKM, dan UKP. Nah, program kerja ini dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi, ya, itu tertuang di dalam elemen penilaian ini. Ya, ada indikator keberhasilan, indikator kinerja keberhasilan pembinaan. Jadi panjenengan membina jaringan dan jejaring itu dikatakan berhasil, itu indikatornya apa? Kemudian yang kedua, dilakukan identifikasi. Ada berapa jaringan dan jejaring yang di wilayah panjenengan? Kemudian disusun dan dilaksanakan program pembinaan. Setelah program pembinaan dilaksanakan, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nih, ini 1, 2, 3 tentang jaringan dan jejaring. 1, 2, 4 tentang sistem informasi. Sistem informasi di puskesmas ini untuk sesuai dengan PMK 43 itu ada di bawah, pengelolaannya ada di bawah KTU ya, kalau ada di bawah KTU kalau nggak salah.
di mana di situ puskesmas ini pokok pikirannya adalah puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan untuk bahan pengambilan keputusan. Jadi di sini benar-benar manajemen data dan informasi, bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan dan penyimpanan laporan, tidak, tetapi manajemen data dan informasi. Ya, ketersediaan data dan informasi ini akan memudahkan tim peningkatan mutu puskesmas dan TPC untuk melakukan perbaikan-perbaikan keberhasilan dari kinerjanya masing-masing. Pengumpulan penyimpanan ini dilaksanakan sesuai dengan periodisasinya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai ketentuan. Ketentuannya dari mana? Dari tata naskah tentang pengendalian dokumen. Oke, ya. Elemen penilaiannya ada 3. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan seterusnya sesuai dengan peraturan perundangan. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi, ya. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem. Jadi evaluasi tindak lanjut ini bukan terhadap datanya, tetapi terhadap sistem, penyelenggaraan sistem informasi itu. Jadi manajemennya MDI itu dievaluasi. Kemudian terdapat perbaikan kinerja dan peningkatan mutu berbasis pada data dan informasi. Jadi ketika panjenengan mengolah data, membuat informasi itu di outputnya adalah perbaikan kinerja, itu harapannya. Oke, 1, 2, 4 selesai. Lanjutnya, masih 1 standar lagi, Kong. Ini sudah lari sebenarnya ya. Oke. Ya, 125 masih ya. Ada dilema etis ya. Lupa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah standar yang baru. Dulu mungkin belum muncul. Di mana penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP itu dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Ya, kira-kira pokok pikirannya seperti ini. Puskesmas itu banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan. Nah, kadang keputusan yang diambil di dalam memberikan pelayanan itu dapat menimbulkan ada pertanyaan, kok gini ya gitu, ada konflik ataupun dilema bagi puskesmas maupun pasien dan keluarga. Nah, etik atau norma atau nilai itu mengenai sikap batin atau perilaku. Sifatnya masih abstrak, belum tertulis. Kalau sudah tertulis namanya kode etik. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi di mana puskesmas harus membuat suatu keputusan mengenai perilaku yang pantas dilakukan oleh puskesmas yang mungkin juga bisa memfasilitasi atau melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah, contohnya menghadapi orang yang tidak mau diimunisasi karena masalah keyakinan, menagih atau biaya perawatan bagi orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, pimpinan puskesmas harus menetapkan ini cara bagaimana mengelola dan mencari solusi bagi dilema ini, siapa saja yang perlu dilibatkan dan pengambilan keputusan, bagaimana pasien dan keluarga bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan dilema etik. Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan pada dilema etik ini, saya berpikir bahwa yang bisa kita lakukan ini seperti menghadapi manajemen risiko. Jadi panjenengan buat dulu diidentifikasi, diinventarisasi kira-kira kasus-kasus apa yang bisa menimbulkan dilema di puskesmas, lalu bagaimana cara panjenengan untuk menyelesaikan masalah itu, siapa saja yang akan dilibatkan. Barangkali mungkin malah lintas sektor juga bisa dilibatkan. Kalau panjenengan punya register seperti ini, maka ketika panjenengan menghadapi dilema etik ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan. Elemen penilaiannya ada 3. Puskesmas punya prosedurnya, ya, prosedur dan solusi. Nah, ini ketika panjenengan punya register itu kan berarti sudah bisa membantu untuk membuat prosedur ini. Kemudian dilakukan pelaporan bila terjadi dilema etik, lalu terdapat bukti pimpinan puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik, baik itu dalam UKP maupun UKM. Ya.
Ini elemen penilaiannya. Lanjut. Standar 1.3 tentang manajemen SDM. Manajemen SDM yang pertama tentang ketersediaan SDM. Nah, ini nggak apa-apa, langsung aja. Ketersediaan SDM, uraian tugas, ada file kepegawaian, dan seterusnya. Ya. Kriterianya yang pertama tentang ketersediaan SDM. Ini dulu Bapak Ibu sudah sudah dibuat dokumen-dokumennya, yakni dengan menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ANJAP ABK. Bahkan mungkin kalau di Jawa Timur ada Renbud ABK dan seterusnya. Itu adalah cara-cara yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan mendasar jumlah dan jenis serta kompetensi tenaga yang diperlukan. Lalu setelah punya datanya, kita susun analisisnya, analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Analisis jabatan ini merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas, jabatan fungsional tenaga puskesmas, dan jabatan pelaksana di puskesmas. Nah, ini bisa kita ambil dari peta jabatan. Dari peta jabatan itu nanti akan menunjukkan berapa kebutuhan kita, kebutuhan jumlah tenaga kita, berapa kebutuhan peningkatan kompetensi yang ada. Kalau ada kebutuhan peningkatan kompetensi, maka di sini ada pemikirannya bahwa puskesmas itu harus memiliki, pegawai puskesmas itu harus memiliki pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya yang memadai. Oleh karena itu harus difasilitasi untuk peningkatan kompetensi pegawainya. Kemudian untuk menjamin mutu pelayanan yang berorientasi keselamatan pasien, maka perlu dilakukan kredensialing pegawai oleh Dinas Kesehatan. Ya, kredensialingnya oleh Dinas Kesehatan, puskesmas mengajukan usulan. Elemen penilaiannya ada 5. Yang pertama dilakukan analisis jabatan, ANJAP ABK-nya, lalu setelah dapat datanya disusun peta jabatannya, uraian jabatan, kebutuhannya, baik kebutuhan jumlah maupun kebutuhan kompetensi. Kemudian dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau panjenengan melakukan upaya pemenuhan kebutuhan ini, maka butuh ada anggaran tidak? Kalau butuh ada anggaran, maka mestinya di RUK itu juga muncul. Ya. Tersedia mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, dan kompetensi. Ya, berarti ada prosedur untuk mengikuti diklat dan seterusnya. Lalu tersedia hasil kredensialing yang mencakup sertifikasi dan lisensi ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini digunakan untuk penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya di puskesmas. Oke. Waktunya, Bude. Monggo di. Habis gimana, Kong? Ini sudah lari juga nih. Oke, lanjut. Artinya penjelasannya itu nanti dalam tanya jawab. Oke, oke. Ya. Yuk, lanjut. 132 tentang uraian tugas. Oke. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas. Yang jelas, uraian tugas dari pegawai itu mencakup tugas pokok dan tugas tambahan. Ini sama pengertiannya dengan yang lalu ya, yang lalu. Kemudian dari uraian tugas itu lalu dilakukan penilaian kinerja, ya, indikator penilaian kinerjanya silahkan ditetapkan seperti yang sudah ada, lalu perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai. Ini untuk menjaga kinerja pegawai, kita perlu melakukan penilaian survei kepuasan pegawai. Ya, ini yang baru. Ya, ini elemen penilaiannya ada 5. Ada penetapan uraian tugas, ada indikator penilaian kinerja, dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali ya, SKP ya. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai. Ini yang baru. Ya. Survei kepuasan pegawai. Monggo nanti tata cara surveinya masing-masing puskesmas bisa menetapkan sesuai dengan kebijakan yang diambil. Oke, lanjut. 133. Peningkatan pegawai, peningkatan kompetensi pegawai. Puskesmas merencanakan dan memberi kesempatan pada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya baik diklat dan seterusnya. Lalu melakukan analisis kebutuhan
Nah, ini sebenarnya sudah bisa difasilitasi dari ketika kita membuat peta jabatan tadi ya. Dari sini sudah muncul, ini tinggal implementasinya ada kriteria sendiri ini. Hanya elemen penilaiannya, yang pertama tersedia informasi mengenai peluang untuk peningkatan kompetensi, kemudian ada dukungan dari manajemen, oh ya wes sekolah tak biayai gitu ya. Kemudian jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapannya, apakah hasil diklatnya itu sudah diterapkan atau belum, gitu aja. Ya, ini sebenarnya dulu juga sudah ada nih. Oke, lanjut 1, 3, 4. Dokumen kepegawaian yang jelas, dokumen kepegawaian dari masing-masing pegawai itu harus ditetapkan isinya apa saja, kemudian lengkap tidak, itu aja. Ya, ini isinya seperti ini. Boleh mungkin panjenengan bisa masukkan lagi file apa saja, lengkap atau tidak, tersedia, ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file. Lalu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. Ya, nih nanti akan diambil sampel beberapa dokumen kepegawaian. Lanjut 134, 135. Orientasi pegawai saya kira tidak berubah dari yang lama, bahkan mungkin untuk elemen penilaiannya lebih sederhana. Jadi ada kegiatan orientasi sesuai dengan KAK-nya, lalu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi, gitu aja. Pokok pikirannya tidak berubah dari yang lama. Lanjut, penyelenggaraan K3. Ini dulu ada di UKP ya, ada di UKP. 3 ini kita yang jelas Puskesmas itu harus memperhitungkan keselamatan pegawainya. Keselamatan pegawainya. Programnya ada sistem manajemen K3, ada standar K3 itu yang harus dipenuhi. Ya, Bapak Ibu nanti bisa dilakukan di sini. Apa yang harus dilakukan? Ada pemeriksaan berkala, ada imunisasi, ada konsultasi, ada perlindungan terhadap kekerasan dan sebagainya, ya. Tetap disusun program K3 ya, tetap disusun program K3 meliputi promkes dan kesejahteraan pegawai. Dari apa? Seperti misalnya ada manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring beban kerja dan seterusnya itu. Elemen penilaiannya ada 4. Ya, yang pertama program K3 bagi pegawai disusun, nyusun dulu program kerjanya, dilaksanakan, dievaluasi. Kalau kita bilang dilaksanakan, maka dokumen rekam buktinya harus lengkap. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai. Ya. Lalu ada program pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risikonya. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi dan kekerasan atau cedera akibat kerja. Baik Bapak Ibu, ini dari standar 1, 2, 3 sudah kami sampaikan. Ya, ini sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3-nya ini Bapak Ibu coba baca ulang tentang PMK 52 tahun 2018 ya, tentang K3 dan Fasiankes. Ini nanti juga akan terkait dengan 1.4 ya, tentang MFK ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di Puskesmas juga harus memahami nih PMK 52 ini. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena memang waktunya mengejar terus nih. Mudah-mudahan apa penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, sudah muncul share screen saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan penjelasan Bude. Ya, tentunya waktunya nanti harus kita berbagi banyak dengan teman-teman yang UKM maupun PPN. Ya, baik. Tadi Bude sudah menyampaikan bab 1 sampai standar 1 sampai 3. Sekarang saya ingin melanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ini sifatnya fardu ain ya, pemahaman terhadap Permenkes 44 ya, fardu ain.
ya. Jadi kita mau tidak mau dan semuanya itu mesti tahu apa P1 tentang perencanaan, bagaimana prosesnya. Jadi tidak seperti dulu. Lah itu kan perencanaan UKM, kami kan hanya ngurusi admin dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada P1, P2, P3. Oke. Bapak Ibu, di dalam tadi disampaikan oleh Bude di bab 1 ini ada 7 standar, ya. Saya mulai dengan standar 14. Ini sebenarnya barang baru Bapak Ibu sekalian, barang baru dimunculkan dalam satu standar. Dulunya kondisi ini terpecah-pecah, ya. Kita lihat di 215, 214, 261 itu di admin itu ditugasi untuk, sehingga di sana yang banyak berperan adalah teman-teman pengelola barang. Kemudian di 86 itu juga gitu. Nah, sekarang ditata dalam MFK ada 8 kriteria, ya. Untuk 141 tentunya program, ya di sini program itu harus kita susun. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sebenarnya di level nasional itu sering ada tawaran-tawaran tentang diklat online itu tentang MFK. Ya, di sini MFA programnya itu mencakup sejak manajemen keselamatan dan keamanan, kemudian limbah berbahaya, bencana disaster, kebakaran, alat kesehatan, utilisasi, dan edukasi petugas. Kita lihat untuk yang pertama ini memang perlu ada ditugaskan petugas yang bertanggung jawab. Ya, petugas yang bertanggung jawab di sini ditetapkan dan program MFK yang ada ini berangkat dari identifikasi risiko. Kalau kemarin Dr. Hari sudah menyampaikan, dari Dr. Hari Purwanto, ya, bukan Dr. Hari Purnomo, itu menyampaikan manajemen risiko di bab 5 standar 2. Nah, di sana itu lebih nanti kita tetapkan bagaimana programnya. Kemudian paling tidak di dalam program keselamatan dan ini bahwa dilakukan identifikasi area-area yang berisiko. Nah, dari area yang berisiko ini prioritasnya kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Hari bagaimana kita menetapkan area itu melalui high risk, high cost, high volume, kemudian ada bad performance yang kaitan kinerja. Disinilah prinsipnya, di sini ada program, ada identifikasi itu, kemudian ada evaluasi. Baik, yang pertama identifikasi area berisiko, ya tentunya nanti PJ itu kalau satu orang Bapak Ibu sekalian, kemarin ada yang bertanyakan bagaimana tim dan sebagainya, itu terserah Puskesmas. Nek wongi cukup nggawe tim, nek gak cukup ya PJ, ya. Paling tidak ada yang mengawal, ya. Sehingga di sini dari identifikasi risiko ini dari program-program yang ada itu kita lakukan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hari kemarin itu sebenarnya regulasinya ada di sini, ya. Implementasinya bisa di 52. Kemudian ini kurang lebih isi program, ya. Bapak Ibu nggak usah moto, nggak usah nyatet. Nanti file ini kami sampaikan lewat Dr. Agus Salim, nanti akan dibagikan lewat link, ya. Inilah kurang lebih, ya. Bapak Ibu, ini duduk skripsi, duduk skripsi. Catatan-catatan biasa aja. Misalnya keselamatan, keamanan, ini nggak usah panjang lebar, cukup gancat. Misalnya boleh, ya boleh. Yang paham, yang penting teman-teman minimal PJ itu memahami proses itu, ya. Kemudian untuk berikutnya kriteria program keselamatan dan keamanan itu berbagai hal. Termasuk nanti mencakup
K3 yang barusan dijelaskan oleh Bude, bagaimana K3 itu mesti kita pahami. Dan ya ini kepala Pusmas deh sama PJ yang ada itu memahami bagaimana Permenkes 52 tadi bisa terlaksana dengan baik di Puskesmas, ya. Kalau terutama bukan Pusmas yo, tim pendamping ngerti dewe dulu ya. Tapi ingat karena ini prinsip pendampingan itu tidak harus sekali lagi tidak harus tim pendamping lebih tahu segalanya dari Puskesmas, ya. Namanya pendampingan itu jejer saling mengisi. Kita mungkin sebagai tim pendamping mungkin juga perlu belajar dari implementasi di Puskesmas. Karena mungkin satu Puskesmas itu mempunyai kelebihan, tapi ya masih ada kekurangan. Nah, kekurangan dan kelebihan itulah yang akan kita isi bersama. Oke, ada 4 EP Bapak Ibu sekalian untuk program keselamatan dan keamanan ini, mulai dari identifikasi pengunjung, kemudian inspeksi fasilitas, kemudian pemantauan terhadap konstruksi kerja. Ini terutama kalau ada kalau ada rekonstruksi, kemudian simulasi situasi darurat. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian program keselamatan dan keamanan. Ini ya semacam rambu-rambunya, kurang lebih ini kalau terjadi ini kita bisa lakukan dulu ya pra-construction risk assessment ya, PCRA itu salah satu bagian dari aktivitas IKRA. Jadi nanti juga ternyata di dalam MFK ini juga erat kaitannya dengan bab 5.2 ya, standar 5 bab 5 standar 2 tentang manajemen risiko dan bab 5 standar 5 tentang PPI ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk B3 ya, B3 saya kira Puskesmas yang pernah terakreditasi ini pasti ingat bagaimana dulu pertanyaan survei tentang B3. Ada tempat khusus, dikunci, ada label-label khusus seperti ini ya, ada label khusus yang mesti kita ikuti ya. Jangan sampai ada anaknya pasien tiba-tiba diisi di botol Coca-Cola diminum ternyata pembersih lantai dan sebagainya ya. Itu Bapak sekalian. Dalam untuk B3 ini ada 4 EP yang terkait dengan programnya, kemudian implementasinya apakah sudah sesuai dengan. Oh ya Bapak Ibu sekalian, di setiap EP sekarang ada kode ini, kode RDOW-DW-DO. Ini maknanya kalau R ini yang diminta tentunya regulasi ya. Kemudian ya, sehingga ciri khas dari bab 1 dari standar 1 sampai 17 itu R-nya akan lebih banyak ya, R-nya lebih banyak. Kemudian D dokumentasinya aktivitasnya, kemudian observasi surveyor akan melihat bagaimana kondisi, kemudian kalau diperlukan diwawancara. Ini program pengelolaan B3, ini ada contoh-contoh aja ya, ada penetapan lokasi area, silakan. Kemudian ada penyimpanan ini B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian ada label ya, ada label. Kemudian tolong ini di beberapa Puskesmas saya lihat di Ngawi itu selalu mengurus perizinannya ke KLH ya, lingkungan hidup. Kemudian ini yang sering, nomor 5 ini sering Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan surveyor. Jadi surveyor menumpahkan, pura-pura menumpahkan simulasinya ya. Petugasnya bagaimana ya. Baik Bapak Ibu sekalian, termasuk APD, kemudian pembuangan, apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga di dalam pengelolaannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada regulasinya, ada programnya, kemudian lakukan monitor dan tindak lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bencana ya, bencana ini bisa bencana internal maupun bencana eksternal ya. Utamanya bagaimana kita lakukan bencana
internal, ya, bencana internal. Kalau secara eksternal nanti kalau panjenengan untuk bingung, ya apa sih posisi puskesmas di bencana eksternal? Ini ada yang hadir di sini itu Dr. Hermansyah dari Ponorogo. Ini keren banget ini kalau menjelaskan bagaimana bencana eksternal, bagaimana posisi puskesmas sebagai klaster kesehatan di tingkat kecamatan dalam koordinasi tim bencana kabupaten kota. Oke, Bapak sekalian. Nah, di sini bisa jadi bencana itu bisa banjir, ya tergantung bagaimana kita identifikasi. Ada beberapa format yang bisa kita gunakan, misalnya dengan hazard vulnerability assessment. Nah, di situ kita mencoba kira-kira bagaimana bagaimana puskesmas mengenali ya terutama tingkat-tingkat bencana-bencana yang kemungkinan sering terjadi di wilayah kita dan bencana-bencana yang berpotensi secara internal di puskesmas kita. Oke, ini paling tidak ini untuk mengingatkan saja dalam situasi bencana pasti ada yang normal, yang tidak ada bencana apa yang kita lakukan, tapi kita mesti buat rencana kontingensi. Ya, kita tidak tahu kalau terjadi bencana ada evakuasi dan rehabilitasi. Tentunya teman-teman puskesmas selalu menjadi salah satu klaster kesehatan, ya. Jadi selalu begitu di lapangan. Oke, ini kira-kira dalam perencanaan manajemen bencana poin-poinnya bahwa kita melakukan komponen program bencana ini dari identifikasi, kemudian menentukan peran puskesmas dalam bencana. Nah, ini tidak selalu Bapak Ibu sekalian, tidak selalu ini kita bisa saja meminta Dinkes, kemudian mungkin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagainya, ya. Jadi tim pendamping kita berharap Bapak Ibu tim pendamping bisa memfasilitasi teman-teman puskesmas untuk mendapatkan dokumen semacam ini. Ini kalau kita ini salah satu simulasi saja Bapak sekalian tentang hazard vulnerability assessment, ya. Kita lihat secara konsep ada ketika ada risiko hazard maka perlu kita lakukan simulasi semacam ini. Jadi ini format-formatnya Bapak sekalian, ini memang tidak bisa kita jelaskan di sini secara total, tapi paling tidak ada beberapa aktivitas kemungkinan potensi bencana baik internal maupun eksternal yang kita ada di puskesmas kita. Kemudian kita kasih skor bagaimana probability-nya, kemudian severity-nya. Severity-nya itu impact kepada kemanusiaan, kepada bangunan, properti kita, pelayanan kita, terus kesiapan kita gimana, internal respon teman-teman bagaimana, dan external respon bagaimana. Nah, ini bisa jadi nanti kita akumulasikan kemudian dalam bentuk persentase, ya. Kemudian apa sih itu kontingensi? Itu aktivitas perencanaan antisipasi kalau terjadi bencana, ya. Sehingga rencana kontingensi itu bisa jadi dilakukan bersama-sama dengan stakeholder dan sebagainya. Ini Bapak sekalian. Nah, ini kurang lebih bagaimana secara siklus rencana kontingensi itu perlu kita lakukan sejak dari penilaian risiko bencana baik internal maupun eksternal melalui HVA tadi. Kemudian penentuan kejadian, pengembangan risiko, dan kemudian kita tetapkan kejadian kebijakan. Disinilah rencana kontingensi ini koordinasinya tentunya utamanya puskesmas itu koordinasinya dengan puskesmas, sehingga teman-teman di Dinkes itu mesti ada juga yang unit-unit yang membidangi atau menangani ini. Saya dengar dari Dr. Susan di Kota Batu itu sudah ada itu, ya. Ingat katanya Mbak Pipit yang dulu di Puskesmas Beji sekarang di
di Dinkes itu bersama-sama dokter usaha menangani kemungkinan bencana. Memang kita lihat daerah kita berbeda-beda Bapak sekalian, ada yang tanah longsor, banjir bandang, ada itu ya Bapak Ibu sekalian. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan ya. Kegiatan simulasi sebenarnya untuk mengukur kinerja dari komponen itu, kemudian pemanfaatan sumber daya, identifikasi apa-apa yang perlu dilakukan. Yang penting dalam kegiatan simulasi itu selalu dilakukan emergency drill, workshop dan seminar. Nah, dalam emergency drill itu kita seolah simulasi seolah-olah terjadi bencana. Ya, kita hidupkan alarm apa yang dilakukan, terus petugas di security bertugas apa, teman-teman lapangan bertugas apa, teman-teman yang di ruangan apa yang dilakukan, kemudian evakuasi ke titik kumpul dan sebagainya. Ya itu Bapak sekalian, itu merupakan simulasi atau tahunan yang selalu dievaluasi dan tolong itu dilakukan registrasi ya, dokumentasi maksud saya, dokumentasi sehingga kita semua selalu lakukan itu. Bapak Ibu, ini memerlukan, kalau simulasi tujuannya supaya kita terbiasa. Oke. Nah, salah satu bencana internal yang sering terjadi atau kemungkinannya besar internal itu kebakaran. Ya, walaupun ada sih atap atau plafon puskesmas, ruang rawat inap jebol, ya jebolnya bukan apa, karena dipakai main golf sama kucing ya, kucing kejar-kejaran juga ambrol di atasnya pasien dan sebagainya. Tetapi di sini yang diambil yang potensi dan banyak merugikan adalah potensi kebakaran. Nah, baik di sini ada kita perlu mengenal apa saja yang proteksi kebakaran aktif maupun proteksi kebakaran secara pasif. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 4 EP, ada bagaimana programnya dilakukan. Ya, kita ingat strukturnya mirip-mirip. Bagaimana programnya ada nggak programnya, kemudian dilakukan, kemudian dievaluasi. Kemudian khusus untuk kebakaran ini ada simulasinya. Bapak Ibu juga di samping itu perlu dilihat puskesmas kita atau kabupaten kota kita sudah ada nggak kebijakan dari bupati atau perda mungkin tentang kebijakan larangan merokok bagi petugas dan pengguna layanan di area puskesmas. Nah, paling tidak di sini yang gampang terlihat bukan hanya SK-nya regulasi tersebut, tapi juga notifikasi yang untuk umum ya. Karena terus terang jujur saja ya, masih ada loh teman-teman kita ini yang aliran ahli hisab ya, ahli hisab. Baik Bapak sekalian, untuk risiko itu beberapa hal yang kita lihat bagaimana risiko kebakaran terjadi, kemudian infeksi pengujian sistem proteksi dan sebagainya. Kita lihat bagaimana program pengamanan kebakaran ini bisa kita munculkan tentang pengujian dan pemeliharaan kondisi ini bisa kita siapkan di puskesmas kita masing-masing ya. Kemudian edukasi sosialisasi penempatan, kemarin Dr. Hari Purwanto sudah mengingatkan tentang penempatan APAR bagaimana sebaiknya. Ini kita lihat simulasi juga. Untuk simulasi kebakaran ini kalau masing-masing puskesmas melakukan sendiri-sendiri dengan mengundang kebakaran, dinas pemadam kebakaran, ini kayaknya terlalu berat. Bolehlah nanti difasilitasi Dinkes atau per kelompok pembantu bupati nanti melakukan simulasi yang sama. Yang penting dokumentasikan aktivitas ini. Ini aktivitas kebijakan bola merokok. Bapak Ibu, proteksi aktif ini
kurang lebih seperti ini. Ada APAR, ada hidran, ada karung goni, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk fire detector, ya, ini termasuk yang aktif, ada sprinkle dan sebagainya. Kemudian yang pasif itu dalam bentuk sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi. Tolong Bapak Ibu sekalian, dulu waktu aktif-aktifnya kita masih sebelum pandemi, ini titik kumpul ini ada. Titik kumpul ada, tapi secara nggak sengaja saya kalau ke puskesmas itu, nah titik kumpul kok ditempati parkir kepala puskesmas loh atau petugas kesehatan. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana itu? Ya Bapak sekalian. Kemudian jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi. Ini yang pasti. Bapak sekalian. Sekarang yang berikutnya kriteria 6 dan itu adalah tentang alkes. Dulu alkes itu ada di 215 ya, di bab 2 standar 1 kriteria 5 dan juga ada di standar bab 8 standar 6 kriteria 1 2 ya. Itu ada bagaimana kita diminta untuk melakukan aktivitas pengelolaan manajemen alat kesehatan. Tapi di sini di 5 bab ini dikumpulkan di sini di 146 dan yang paling penting adalah aspek ya, bagaimana kita mengimplementasikan aplikasi ini untuk kita lakukan bersama-sama. Insya Allah ini sudah dilakukan hampir semua puskesmas di Jawa Timur ini ya Bapak Ibu sekalian, dan di situ ada 3 EP. Yang pertama aspek itu sendiri, kemudian yang kedua lakukan inspeksi pengujian dan lakukan kalibrasi ya. Ini semua dulu sudah banyak kita lakukan dan teman-teman ada di bab 2 standar 1 kriteria 5 yang lalu itu sudah rata-rata sudah terpenuhi ya. Bagaimana kalibrasi difasilitasi teman-teman Dinkes dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian bagaimana aspeknya itu bisa terisi aplikasi. Saran saya setiap paling tidak minimal 1 semester sekali lah lakukan di print ya, dokumen aspek itu di print sehingga kita untuk menilai bagaimana kelengkapan peralatan kita secara manual. Oke, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya tentang utilitas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara utilitas, ini tidak lepas dari air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lain. Nah, gas medik tentunya biasanya teman-teman banyak yang dirawat inap, ya. Air, listrik, sistem penunjangnya bagaimana? Ada nggak genset? Ada nggak panel listrik, perpipaan air dan sebagainya? Nah, ini prinsipnya kalau kita bicara utilitas, usahakan sumber air, listrik, gas itu tersedia selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Ya, itu prinsipnya itu Bapak sekalian ya. Sehingga PJ MFK nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman yang dulu menangani ini ya. Bagaimana bisa kita monitor kesiapan dan ketersediaan sistem utilitas ini. Ya, cuma ada 2 EP. Yang penting ada program pengelolaannya. Ya, ada pengelolaan. Bagaimana program pengelolaannya? Ini seperti ini Bapak sekalian. Bagaimana program pengelolaan itu dilakukan bersama. Kemudian ada memang secara real ada dokumentasi dan diobservasi oleh eksternal penilai surveyor ya, itu memang ada ya. Ini Bapak sekalian, program sistem pengelolaan itu terkait bagaimana identifikasi ketersediaannya, puskesmas melakukan bagaimana
risiko kegagalannya bagaimana, kemudian kualitas air dan pemeriksaan sistem utilitas. Ya, kalau kita lakukan bagaimana untuk penunjang lain, ada nggak gensetnya, ya, untuk puskesmas yang sudah tertata dalam prototipe standar itu saya kira sudah lengkap semua ini. Ya, ini bagaimana kita melihat pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu tentunya kita pahami dalam ada pemeliharaan yang terencana. Ya, pemeliharaan terencana itu ada dua sifatnya, ada yang bersifat pencegahan dan ada yang bersifat korektif. Ini Bapak sekalian, tolong dipahami. Ini nanti penting bisa kita masukkan di dalam pengelolaan program pengelolaan itu. Kalau kita bicara melihat sistem utilitas itu bersih atau tidak atau perlu pemeliharaan ini, ya. Jadi ada bagan-bagan ini tolong dipertimbangkan untuk menyusun program. Kemudian bisa jadi ada pemeliharaan yang tidak terencana, ya, tiba-tiba terjadi konslet, gensetnya jeblok dan sebagainya, ya. Ini pemeliharaan sifatnya pemeliharaan darurat, dan inilah yang dari kalau dari istilah tadi ada hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, tapi paling tidak ada SOP-nya, kalau hal ini terjadi, seandainya kondisi darurat ini terjadi. Oke, Bapak sekalian. Berikutnya yang 8 adalah bagaimana diklat. Ya, diklat itu bisa kepada masyarakat, terutama petugas dulu. Petugas itu bisa dengan in-house training, bisa workshop, bisa alfa karya, atau dinas kesehatan kabupaten kota bisa kerjasama dengan misalnya Murnajati, bagaimana menyelenggarakan, kita kan ada Murnajati, ya, jadi menyelenggarakan diklat MFK ini, sehingga semuanya akan aware tahu tugasnya. Begitu juga ketika sudah teman-teman sudah aware, sudah paham kalau terhadap MFK, bagaimana kalau terjadi situasi darurat dan sebagainya, baru kita bergerak bagaimana kita lakukan pada pasien dan keluarga dan masyarakat yang berkunjung ke puskesmas. Utamanya kalau kita ada pasien baru dan sebagainya, ya mungkin perlu kita jelaskan ini ruangan ini, kemudian jalur evakuasinya lewat mana, pintu mana yang bisa kita buka, kemudian titik kumpulnya di mana, ini perlu kita jelaskan. Baik, Bapak sekalian, ada 3 EP di dalam diklat ini, ada rencana program pendidikannya, ya, ada dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Jadi selalu 3 itu Bapak sekalian. Bahkan dalam diklat MFK ini juga ada P1, P2, P3. Nah, ini tentunya tidak berarti puskesmas melakukan sendiri tiga-tiganya, ya. Tapi dalam program misalnya puskesmas harus melakukan perencanaan, usulan-usulan ke Dinkes, ya. Tidak terus diem aja nunggu tawaran dari Dinkes, tapi puskesmas proaktif untuk menyampaikan ini. Kemudian ada pelaksanaannya, ya, tentunya ada dokumen dan petugas atau peserta yang itu akan biasanya diwawancari oleh surveyor. Kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut. Baik, Bapak sekalian, itu tadi MFK, ya. MFK di dalam program diklat ini tentunya kalau tentu saya katakan tadi bahwa kita melihat bahwa tidak semuanya harus dilakukan sendiri oleh puskesmas, ya. Mungkin perlu fasilitasi dan perlu fasilitasi dari Dinkes, ya. Itu tadi tentang MFK. Sekarang yang standar kelima adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini
di draft akhir dimunculkan. Dulunya nggak ada ini ya, nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam manajemen keuangan tentunya Kepala Pusmas penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai peraturan perundangan. Nah, kalau kita bicara ini, Bapak saya, sebenarnya dulu di Admen di 2115 dan 2116, saya ulangi lagi, di Permenkes 46 ini dulu sudah teman-teman selalu dapat 10 deh nilainya. Ya, selalu dapat 10. Karena di situ ada dua kriteria yang mau tentang di bab 2 standar 3 standar 3 dan kriteria 15 dan kriteria 16 itu ada tentang manajemen keuangan ya. Nah, di sini ringkas tapi tetap ditanyakan bagaimana prinsip-prinsipnya manajemen keuangan diterapkan. Tentunya dasarnya adalah pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku di kabupaten kota yang bersangkutan. Dan untuk Puskesmas BLUD ya, seperti yang ditanyakan Pak Edi kemarin dari Kabupaten Kediri, bahwa untuk ini Puskesmas wajib menerapkan PPK BLUD dan mengikuti peraturan dan manajemen keuangan dan SAP ini. Nah, tentunya kalau mengikuti peraturan perundangan yang dekat dengan BLUD adalah terkait dengan kebijakan bupati. Apakah itu dalam bentuk peraturan bupati atau SK bupati? Ya, untuk peraturan manajemen keuangan ini cukup simpel, ya. Ada petugas pengelolanya, ya. Di kemarin ini ada juga di 2115 itu ada juga, ya. Tetapi Kepala Pusmas mungkin tidak perlu buat SK ya. Biasanya penunjukan pengelola petugas kesehatan sudah dari Dinkes atau bahkan dari bupati, kadang-kadang muncul begitu. Kemudian kita tinggal menunjukkan petugasnya sudah ada, kita menunjukkan bagaimana biasanya ada Perbub penata laksanaan APBD tahun berapa. Ya itu selalu ada Bapak Ibu sekalian, selalu ada. Dan kami tegaskan bahwa surveyor tidak melihat neraca, ya, pergantian neraca dan sebagainya. Surveyor tidak akan melihat SPJ. Kalau ada surveyor yang pengen melihat, ya tolong diingatkan, Om surveyor, Tante surveyor, jangan terlalu kepo lah gitu terhadap gitu ya. Tolong sampaikan semacam. Karena di sini kami cukup melihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada, ya, bagaimana pedoman itu dilakukan, ada, kemudian prosedur SOP itu. Kekurangan kita adalah SOP-nya, ya, SOP-nya. Kita ketika melihat bagaimana proses laporan-laporan dokumen itu, kita lihat, loh, ternyata kok ya ada juga sih ya, ada juga ya laporan misalnya laporan kas gitu ya. Kepala Puskesmasnya sudah tanda tangan, tapi bendara keuangannya belum. Kadang-kadang lupa kalau ditanya, lu ini kok masih belum tanda tangan? Itu biasanya bendaranya ngomong, wah yang kita kirim sudah lengkap dok, ya apa itulah. Ya banyak juga teman-teman yang rumat akal semacam itu. Ya paling enggak dokumen itu menunjukkan legalitas yang harus kita pertahankan. Baik, ada untuk berikutnya P3. Nah, P3. Jadi kalau kita lihat bab 1 ini, satu perencanaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa perencanaan ini dilengkapi dengan tata kelola organisasi, manajemen sumber daya dan sebagainya. P2-nya ini pelaksanaan ini, bagaimana manajemen dilaksanakan, keuangan, MFK, sumber daya dan tata kelola. Kemudian dilakukan yang ke-6 itu P3-nya. Jadi walaupun admin, walaupun KMP itu juga dilakukan P1, P2, P3 ya. Selalu ingat ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk P3 ini ada 3 komponen, yaitu indikator kinerja,
logmin, kemudian audit internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu logmin ini ada di bab 1245 ya. Bab 1245 yang Permenkes 46. Audit internal dan pertimbangan tim manajemen kemarin juga sudah disinggung sama Dr. Hari Purwanto di bab 5. Nah, ini di sini lebih dokumentasinya. Kalau yang lama itu ada di bab 3 ya. 312, 316 dan 314 kita bicara ini ya Bapak sekalian. Baik, untuk penilaian kinerja ini tolong selalu dilakukan dengan ukuran-ukuran indikator kinerja manajemen, indikator kinerja UKM, dan ini kalau UKM ini terkaitkan dengan PPN. Nah, PPN nanti bab 4 akan dijelaskan oleh Dr. Agus. Kemudian indikator kinerja cakupan UKP. Baik, ada kalau kata indikator ini selalu ingat ya, dulu bab 1 standar 3, kemudian dulu bab 4 standar 1, standar 3 kriteria 1 itu sudah bicara tentang PKP ya, PKP. Jadi ada indikator kinerja ini ditetapkan, barangkali nanti kalau Dinkes sudah menerbitkan ya kita ikutin aja lah sesuai dengan target masing-masing puskesmas. Kemudian ada wasdal di dalam dilakukan secara periodik, kemudian evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang di bawah standar. Kalau perlu dilakukan kaji banding ya. Kaji banding dulu dua kriteria baik di bab 3 maupun di bab 6 itu ada kaji banding. Sekarang dimunculkan di dalam satu EP. Ini esensinya adalah kaji banding tetap diperlukan kalau kita ingin dalam rangka perbaikan kinerja. Bahkan kadang-kadang boleh disebut kaji tiru kalau mau. Kemudian dari analisis ini Bapak sekalian dilakukan dari masing-masing dikaitkan untuk perencanaan. Jadi kalau kita lihat siklus ini Bapak sekalian, kalau kita lihat siklus ini dari P3 ini perlu dilakukan beberapa analisis untuk perencanaan tahun berikutnya. Juga untuk kinerja RTL dan prioritasnya masuk di RUK tahun berikutnya. Ini Bapak sekalian. Jadi kesinambungan. Kalau dulu PKP Puskesmas itu semata-mata untuk penentuan Puskesmas berprestasi terhebat di Jawa Timur, maka sekarang kita arahkan melalui siap ini kita arahkan bahwa sebenarnya kalau kita lakukan PKP ini selalu dikaitkan bagaimana yang kinerja yang kurang ini dilakukan diperbaiki untuk RUK berikutnya. Seperti halnya kalau di dalam logmin bulanan kinerja itu akan dikejar kegiatannya pencapaiannya itu pada bulan berikutnya. Sedangkan secara tahunan akan menjadi prioritas yang akan kita kerjakan. Sehingga otomatis Bapak sekalian, RUK dari tahun ke tahun itu mestinya berbeda-beda prioritas, ya tergantung. Nah, yang prioritas inilah nanti akan kita munculkan di dalam indikator kinerja prioritas Puskesmas. Itu Bapak sekalian. Oke, kita lihat satu persatu. Itu tadi indikator. Oke. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan indikator pelayanan tadi bisa juga dikaitkan dengan jenis pelayanan dan sebagainya. Tetapi di dalam cakupan indikator ini ada UKM esensial dan UKM pengembangan. Dan jangan lupa loh Bapak Ibu, di situ ada indikator-indikator yang kaitannya dengan PPN. Oke. Ini kemudian secara periodik diumpan balikkan bagaimana regulasi-regulasi itu sudah disampaikan, dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian pengawas kendalian ini secara periodik bisa diumpan balikkan hasilnya, ya, diumpan balikkan. Kalau memang aktivitas
aktivitas ini memerlukan keterlibatan lintas sektor, maka umpan baliknya harus kita sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya kita sampaikan dalam forum Lokakarya Mini lintas sektor tribulanan. Ya, apa yang akan dilakukan sektor itu? Tapi saya pesan, tolong yang disampaikan di lintas sektor jangan datang, jangan terlalu teknis. Tapi bagaimana yang penting kita berharap peran dari sektor lain itu dalam mendukung pencapaian target kita. Supaya dalam Lokakarya Tribulanan nanti tidak terjadi semuanya, oh naik kesehatan saya ngerti, Bu Dokter, Pak Dokter, ya kita manut apa yang disampaikan. Ya di forum itu begitu, tapi setelah kita kembali pada mereka kembali pada instansinya masing-masing, maka itu akan lupa semuanya. Jadi waktunya kalau saya kebablasan elekno. Ya, Om Lim ya. Oke, Bapak sekalian, evaluasi tindak lanjut dari ini boleh dengan kaji banding ya. Ya, kaji banding ini silakan. Yang penting setelah kaji banding itu ada poin-poin penting yang kita tindak lanjuti menjadi best practice khususnya yang kita kemudian kita tiru, kita terapkan, bisa enggak? Ya, gitu. Kemudian tadi sesuai siklus tadi bahwa analisis dari PKP itu bisa masuk dalam perencanaan kita selanjutnya, ya. Kalau bisa aja secara bulanan kita nanti dimunculkan di dalam perbaikan revisi RPK bulanan, ya. Tadi Bu Sri tadi sudah menyampaikan bagaimana sangat terbuka kemungkinan RPK bulanan itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kinerja program. Oke, ini Bapak sekalian yang terkait dengan revisi RPK ya. Kalau dulu di 114 ya, di bab 1 standar 1 kriteria 4 memang bicara tentang perencanaan, tapi tidak disinggung tentang RPK bulanan. Nah, padahal revisi itu lebih tepat, lebih fleksibel pada RPK bulanan. Nah, pada tadi di 111 tadi RPK bulanan dimunculkan supaya nanti teman-teman dalam logmin bulanan itu lebih jelas, lebih fokus apa-apa saja yang perlu diperbaiki bulan depan. Ya, ini Bapak sekalian dari kinerja ini nanti kita sampaikan dan ini tentunya disampaikan ke Dinkes dan jangan lupa loh ya buktinya ya kalau dikaitkan dengan aktivitas perencanaan siklus, maka PKP, dokumen PKP itu harus disampaikan ke dinas bulan apa dan sebagainya. Jangan sampai dokumen PKP disampaikan pada tengah tahun, tentunya nggak sesuai dengan Oke, Bapak sekalian, di dalam aktivitas yang kedua kaitannya sebentar Bapak Ibu sekalian, sebentar, mohon maaf. Halo, Bung. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Maaf tadi ada gangguan, namanya juga dari rumah ya. Ada GoFood nih antar makanan. Tapi untuk buka loh, buka nanti sore, bukan buka beduk. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam ini selalu saya ingatkan ini ya, kalau bahwa Minilog itu ada di sini di bagian dari penggerakan pelaksanaan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oh. Nah, Minilog ada bulanan dan ada tribulanan. Tadi sudah saya singgung. Saya kira ini teman-teman sudah paham betul ya tentang
Tapi yang pesan saya, kalau Minilog itu jangan jadi ajang lomba pidato ya, tapi justru fokus kalau lintas program itu fokus pada PKP bulanan, kemudian kita lihat kinerja yang rendah, istilahnya kemarin Dr. Hari Purwanto istilahnya bad performance ya, itu bagaimana ke depan akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Intinya seperti itu Bapak sekalian, bahwa ini ada rencana-rencana ini dilakukan logmin bulanan non bulanan itu secara periodik dikomunikasikan, diintegrasikan, direncanakan untuk dan dilaksanakan. Ya, tentunya itu dibahas ya, ini maksud saya. Jadi EP2 ini lebih ke arah bagaimana kita membahas masalah prioritas kita ya. Kemudian dilakukan tindak lanjut. Jadi idealnya di dalam logmin apapun ada pembahasan persoalan ya. Cara yang paling gampang kaitkan dengan target ya, kaitkan dengan target ya. Ini untuk program. Kalau untuk pelayanan kaitkan dengan kejadian-kejadian apa yang terjadi, kemudian keluhan masyarakat, keluhan pasien, keluhan pelanggan, dan masukan-masukan yang perlu kita bahas. Seperti itu Bapak sekalian. Kemudian dilakukan bagaimana solusinya, dan solusinya dibuat RTL. RTL tidak perlu dalam bentuk dokumen yang latar belakang, pendahuluan, tujuan umum, tujuan khusus, tidak. RTL cukup lakukan dengan Gantt chart, di mana ada kejelasan 5W dan 1H. Ya. Apa kegiatannya, siapa yang penanggung jawab, siapa pelakunya, siapa yang jadi sasarannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan ukuran indikator keberhasilannya apa. Itu Bapak. Menit lagi. Itu jauh lebih penting daripada kita nanti membuat semacam skripsi ya. Ini beberapa contoh saya kira siklus-siklus yang bisa kita bahas. Ingat kita mesti fokus baik itu yang bulanan di dalam puskesmas maupun tribulanan di lintas sektor. Ini beberapa logmin. Ini saya ambil dari lampiran Permenkes ya. Jadi poinnya itu apa yang kita lakukan bulan lalu, bagaimana hasilnya, ada masalah apa, kalau kinerjanya di bawah target, bagaimana rencana perbaikan. Apa yang terjadi dengan masalah-masalah pelayanan, ya UKP, apa ada kasus-kasus yang diterangkan oleh Dr. Hari kemarin, adakah insiden kejadian-kejadian terkait keselamatan pasien, apakah ada KTD, KPC dan sebagainya. Itu bisa dibicarakan di situ. Kemudian bagaimana solusinya? Kalau kita bicara solusi, ya tentunya kita bisa bicara kalau pengen lebih detail, lakukan RCA dan sebagainya. Sehingga di sana muncul persoalan-persoalan real, akar penyebab masalah yang nanti akan kita atasi dalam bentuk RTL. Seperti itu Bapak sekalian. Sehingga teman-teman kita ajak, teman-teman puskesmas kita ajak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk menempatkan, memberikan peran di dalam RTL itu. Sehingga di sana itu kejelasan siapa penanggung jawab, siapa pelaksana, dan siapa saja yang jadi sasaran. Oke. Kemudian 5 menit lagi, Gong. Ya, terima kasih ya. Ini Bapak sekalian, 3 menit. Yes. Iya. Oke, makasih. Ini tebet saya, makasih Dok. Makasih ya. Tindak lanjut rekomendasi dan sebagainya. Ya, audit internal, saya kira perlu kita lihat ada ini. Ada ini yang belum punya harus berusaha punya. Ya, di sini ada pedoman audit internal dan tinjauan manajemen. Ya, bagaimana SK. Dulu ini sangat diperlukan ya, dan teman-teman tanya ya. Kemudian
bagaimana aktivitas EP ini akan kita lakukan. Ada timnya, kemudian ada program, ada pelaksanaan, program itu dilaksanakan, kemudian ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini tentunya ada tindak lanjut yang bersifat korektif maupun tindak lanjut yang bersifat preventif, ya. Untuk hal-hal yang mayor, persoalan-persoalan yang mayor yang melibatkan banyak unit dalam pelayanan puskesmas, itu bisa dilakukan, diangkat dalam tinjauan manajemen puskesmas. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, ini enggak terlalu susah, sudah banyak pelatihan tentang ini, dan kemarin juga disinggung oleh Pak Hari, Dr. Hari, kaitannya dengan tinjauan manajemen puskesmas, apa tinjauannya. Kemudian bagaimana peran tim mutu, PJ mutu, dan sebagainya. Oke, Bapak sekalian, yang terakhir ya, ini saya minta, karena waktu saya tinggal 2 menit, saya minta tambahan dikit ya, Tebetsa. Ini karena ini barang baru untuk Dinkes, teman-teman Dinkes. Ini Bapak sekalian, kalau peran Dinkes ini diperkuat, sekali lagi saya katakan, bukan berarti surveyor datang ke Dinkes untuk melihat dokumen-dokumen Dinkes, wawancara dengan Dinkes, enggak. Ya, tapi melihat jejak-jejak Dinkes di puskesmas melalui di situ di tim TPCB ya, tim pembina klaster binaan. Ya, tentunya teman-teman tim pendamping tentunya harus paham apa yang dilakukan. Nah, inilah pentingnya ya. Jadi di sini hanya satu kriteria saja yang tentunya terkait dengan bagaimana aktivitas. Mohon maaf, pokok pikiran di sini tadi saya belum sempat menyesuaikan ya. Belum sampai, ini masih pokok pikiran lama, tapi tadi paling tidak kalau teman-teman masih memerlukan draft akhir dari standar ini, nanti kami berusaha untuk sharing lebih lanjut. Oke, ini ada 8 EP ya. Kalau 8 EP ini kita lihat ya, mulai tadi Bu Sri struktur organisasi puskesmas yang bikin, sehingga kalau ada pertanyaan dari Jember kemarin Pak Imam Firdaus mengatakan gimana Pak ya, wes manuton struktur yang ditetapkan oleh Dinkes lah, bagaimana nanti ya. Kemudian Dinkes mempunyai kebijakan pembinaan secara periodik, salah satunya itu yang ditawarkan adalah TPCB. Kemarin saya singgung kenapa TPCB itu terbentuk, kenapa TPCB ini dianggap sekarang salah satu exit strategi dari kemacetan, kekosongan pembinaan pasca akreditasi, Bapak Ibu sekalian ya. Kini sini TPCB melakukan pembinaan sesuai dengan program yang ada, kemudian memberikan feedback, melaporkan hasilnya kepada kepala dinas dan memberikan feedback ke puskesmas. Kemudian sekaligus TPCB mendampingi penyusunan RUK dan RPK. Jadi nantinya ada perubahan paradigma. Jadi kalau selama ini yang paham tentang perencanaan Dinkes itu hanya teman-teman Sungram saja. Nanti walaupun teman-teman wasor atau pemegang program di P2 itu juga harus paham bagaimana penyusunan RUK puskesmas dan RPK, apa langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Kemudian dari teman-teman TPCB juga memonitor pelaksanaan logmin, ya baik ini silahkan teknisnya boleh offline, boleh online, terserah bagaimana, tetapkan disesuaikan dengan kondisi situasi kabupaten kota masing-masing, ya. Kemudian TPCB melakukan verifikasi dan umpan balik evaluasi kinerja. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tolong nanti Bu Yuti mohon PKP Puskesmas ini dijadwal harus awal tahun supaya verifikasi nanti yang dilakukan bisa menjadi bahan penyusunan RUK N+1.
Kalau selama ini PKP Puskesmas itu lebih diarahkan untuk melihat kinerja Puskesmas, kemudian jadi Puskesmas berprestasi dan sebagainya, ya. Kemudian Puskesmas yang menerima ini melakukan menerima dan menindaklanjuti umpan balik yang ada. Terutama bisa saja tentang PPS, perubahan atau perbaikan, rencana perbaikan strategis dan sebagainya. Oke, Bapak sekalian, ini beberapa ya bagaimana struktur organisasi. Tadi saya kira sudah oke banget teman-teman. Kemudian ada program pembinaan ya. Sekali lagi program pembinaan ini boleh ya, boleh dalam bentuk apa ya. Tapi kalau misalnya dibuat gancat semacam ini ya cukup kok, cukup. Ini ada di Puskesmas, ya ada di Puskesmas, ya. Kemudian paling tidak ada pesan saya ada 5W1H, ya. Kalau kurang, tolong tambahi. Apa indikator keberhasilannya dan sebagainya. Ya, tidak hanya frekuensi, bagaimana kita. Kemudian untuk rencana-rencana itu misalnya dalam perencanaan perbaikan strategis, misalnya ini yang prioritas kami akan lakukan ini adalah oke. Setelah dilakukan pembinaan sehingga di dalam TPCB itu ada juga selain pembinaan yang sifatnya rutin juga ada pembinaan yang terfokus sesuai dengan persoalan Puskesmas yang bersangkutan. Kemudian yang 6 dan 7 ini ada tindak lanjut dari pelaksanaan logmin, ya bagaimana logmin itu ada prioritas. Ingat Bapak Ibu sekalian, usahakan di setiap logmin ada rekomendasi untuk dijadikan RTL, ya untuk dijadikan RTL. Dan nanti Puskesmas selain melakukan ini bisa dilakukan berbagai hal yang terkait dengan feedback itu menjadi perbaikan kinerja. Kemudian yang 8 yang 8 ini Puskesmas mensikapi feedback. Oh ya, yang 5 tadi kececer. Yang 5 tadi kececer bahwa TPCB nanti juga pendampingan penyusunan RUK dan RPK. Ini saya tayangkan bagaimana RUK Puskesmas dan RPK. Cuman tolong nanti RPK itu ada RPK bulanan Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang saya sampaikan sekilas kemarin ada di Permenkes 44 tahun 2016. Oke, sedikit saya sampaikan tambahan waktu untuk TPCB. Ya, TPCB ini kita tahu banyak hal, paling tidak kita ingin mewujudkan budaya mutu. Ingat yang disampaikan Dr. Hari kemarin bahwa budaya mutu sangat terkait dengan perilaku kita. Ya, perilaku kita berawal dari tata nilai. Tata nilai kita bisa tolong direvisi, disempurnakan, dibuat yang lebih implementasi, ya. Jadi ada ukuran-ukuran yang bisa dikuantifikasi. Kemudian TPCB saya kira beberapa sudah membuat dan tadi ya sebelum kita mulai tadi Kota Pasuruan lapor, Pak, kami sudah bikin TPCB, alhamdulillah. Karena yang lain sudah buat, Pasuruan kok belum. Oke, Bapak sekalian, inilah kira-kira yang ada di pedoman TPCB. Perkara isinya monggo disesuaikan. Yang penting di sini ketua tim itu usahakan kepala bidang yang ada, ya. Kemudian seperti ini untuk yang A ketuanya Kabak, ya. Kemudian Kabak atau sekretaris, ya, sekretaris Dinkes misalnya. B ketuanya Kabid Diankes. Yang C ketuanya Kabid P2, yang C, tim C ketuanya Kabid Kesmas, kemudian yang D ketuanya Kabid SDK. Silakan, Pak, ditata semuanya tidak lagi terkotak-kotak di dalam admin UKM UKP,
tapi bagaimana kita akan berupaya memberikan pendampingan sesuai dengan tugas rutin kita dan dikaitkan dengan pendekatan P1, P2, P3. Oke, ini prinsip itu pembinaan. Saya kira ya ini sudah banyak yang kita lakukan. Kemudian ini yang saya maksud tadi, ada pembinaan yang sifatnya umum, general, tapi juga ada pembinaan yang sifatnya spesifik. Ini Bapak Ibu, tolong dalam TPCB, selain teman-teman Dinkes, libatkanlah teman-teman ini, misalnya surveyor yang ada di daerah, kemudian organisasi profesi yang ada. Ya, oke, Bapak sekalian, ini pelaksanaannya boleh triwulan periodik, per tribulan, boleh online, boleh offline, boleh juga hibrid. Ya, silakan. Bagaimana aktivitas bisa diatur. Kemudian secara teknis tindak lanjutnya ada yang terkait dengan masalah general kinerja, tapi ada masalah-masalah spesifik. Silakan ditata sedemikian rupa. Dan tugas tim TPCB setelah melakukan ini hasilnya harus dilaporkan kepada kepala dinas dan lakukan feedback ke puskesmas. Oke. Ini perlu pemantauan, ada pelaporan 1 kali setahun sekali dilakukan. Ini silakan laporkan ke Dinkes provinsi maupun Kemenkes, ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih tergesa-gesa. Ternyata saya juga agak menggeh-menggeh juga, terbatuk-batuk. Terima kasih.